Abraham Lincoln gagal dalam setiap hal yang pernah ia coba, sampai ia berumur 40 tahun. Ia bukan siapa-siapa, sampai datangnya sebuah pengalaman hebat dalam kehidupannya. Membangunkan kecerdasan yang selama ini tertidur dalam hati dan otaknya, dan menjadikannya salah seorang terhebat di dunia. Pengalaman tersebut adalah campuran antara emosi penderitaan dan cinta. Datangnya lewat Anne Rutledge, satu-satunya wanita yang pernah benar-benar ia cintai. Sudah banyak diketahui bahwa emosi cinta adalah saudara dekat kondisi pikiran bernama keyakinan. Dan inilah alasan cinta hampir selalu menerjemahkan impuls pikiran seseorang ke wujud spiritualnya. Selama riset yang dilakukannya, penulis menemukan dari analisis karya kehidupan dan prestasi ratusan orang terkemuka bahwa pengaruh cinta seorang wanita berada di belakang semua dari mereka. Emosi cinta dalam hati dan otak manusia menciptakan medan magnet daya tarik yang menguntungkan, yang menghasilkan aliran vibrasi yang lebih tinggi dan halus yang melayang di udara. Mari kita pertimbangkan kekuatan keyakinan seperti yang ditunjukkan oleh seorang yang sangat terkenal di dunia, Mahatma Gandhi dari India. Dalam diri orang ini, dunia mengalami salah satu contoh paling luar biasa yang orang ketahui tentang kemungkinan-kemungkinan dari keyakinan. Gandhi lebih kuat dibanding siapapun yang hidup pada zamannya. Meskipun ia tidak memiliki alat-alat tradisional untuk merebut kekuasaan seperti uang, kapal perang, tentara, dan persenjataan. Gandhi tidak punya uang, rumah, atau bahkan pakaian, tetapi ia punya kekuasaan. Bagaimana ia mendapatkan kekuasaan tersebut? Ia menciptakan kekuasaan lewat pemahamannya akan asas-asas keyakinan, dan lewat kemampuannya mencangkokkan keyakinan tersebut ke benak 200 juta kaumnya. Gandhi berhasil mencapai, lewat pengaruh keyakinan, apa yang bahkan kekuatan militer terkuat pun tidak dapat atau tidak akan pernah lakukan lewat tentara dan alat-alat perang. Ia berhasil memaksimalkan kekuatan mempengaruhi 200 juta orang untuk berkoalisi dan bergerak bersama-sama sebagai satu pikiran. Kekuatan apa di dunia selain keyakinan yang mampu mewujudkan hal tersebut? Di pertengahan abad ke-20, Martin Luther King lewat keyakinannya yang dalam pada hak asasi dan harkat semua manusia, memimpin laki-laki dan perempuan dari semua ras, agama, dan kepercayaan untuk bergabung dalam perjuangannya demi hak-hak masyarakat. Impiannya agar orang tidak dihakimi karena warna kulit, tetapi isi karakter mereka belum sepenuhnya terwujud. Tetapi karya dan kematiannya berhasil mendorong peningkatan signifikan dalam hak-hak sipil dan menjadi semangat untuk terus berjuang sampai tercapainya hal-hal tersebut. Kata kunci untuk masa depan adalah kebahagiaan dan kepuasan umat manusia. Ketika kondisi pikiran semacam ini telah tercapai, produksi akan berjalan dengan sendirinya, lebih efektif dari apapun yang pernah dicapai, di mana orang tidak atau tidak dapat mencampur keyakinan dengan kepentingan individu dalam karya mereka. Mengingat pentingnya keyakinan dan kerjasama dalam aktivitas usaha dan industri, akan menarik dan menguntungkan menganalisis sebuah peristiwa yang memberikan sebuah pemahaman yang baik akan cara industrialis dan pemimpin usaha mengumpulkan kekayaan mereka dengan memberi sebelum berusaha memperoleh. Peristiwa yang dipilih untuk mengilustrasikan hal tersebut
terjadi pada tahun 1900 ketika United States Steel Corporation sedang dibentuk. Sambil membaca kisahnya, ingatlah fakta-fakta penting ini, dan Anda akan mengerti bagaimana ide diubah menjadi kekayaan luar biasa. Pertama, perusahaan raksasa United States Steel Corporation lahir dalam pikiran Charles M. Schwab dalam bentuk ide yang ia ciptakan lewat imajinasinya. Kedua, ia menggabungkan keyakinan dengan idenya. Ketiga, ia merumuskan sebuah rencana untuk mentransformasikan idenya menjadi realitas fisik dan keuangan. Keempat, ia melaksanakan rencananya dengan sebuah pidato terkenal di University Club. Kelima, ia menerapkan dan melengkapi rencananya dengan kegigihan dan memperkuatnya dengan keputusan yang mantap sampai rencana tersebut benar-benar terlaksana. Keenam, ia mempersiapkan jalan menuju keberhasilan dengan hasrat membara terhadap keberhasilan. Jika Anda salah satu dari mereka yang selalu bertanya-tanya bagaimana kekayaan luar biasa dikumpulkan, cerita pembentukan United States Steel Corporation memberikan pencerahan. Jika Anda ragu bahwa orang dapat berpikir dan menjadi kaya, cerita ini akan menghapus keraguan tersebut. Karena Anda dapat dengan jelas melihat dalam cerita tentang United States Steel Corporation penerapan sebagian besar dari ke-13 asas yang diuraikan dalam buku ini. John Lowell dalam New York World Telegram yang memberikan izin memuat cerita ini, dalam cara dramatis mengisahkan cerita luar biasa tentang kekuatan sebuah ide.